Halo guys, nama saya Hussein, saya dari kelas Remaja Sukses. Dan saya ingin menyimpulkan materi apa yang telah saya dapatkan pada hari Minggu kemarin, yaitu materi yang berjudul Communication Mastery, yang dimana kita akan mengetahui cara berkomunikasi, jenis-jenis komunikasi, hasil dari komunikasi. Komunikasi itu ada berapa begitu. Emangnya apa sih pentingnya kita berkomunikasi? Apa sih pentingnya komunikasi begitu? Perlu kita ketahui, komunikasi adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Bagaimana bisa? Jadi begini, kita berkomunikasi dengan orang yang sudah kita kenal ataupun belum. Dengan cara itu kita bisa sama-sama saling berbagi ilmu, saling sharing satu sama lain. Kita belajar gak harus dari pengalaman kita, yaitu kita harus bisa mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, agar nantinya ketika kita melangkah, kita bisa lebih berhati-hati, kita bisa menghindari, dan kita juga bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk gitu. Dan kunci dari komunikasi kita adalah menghadirkan sepenuhnya pikiran kita, mulut kita, dan hati kita. Sebagaimana perkataan ulama, al-ilmu qabla qauli wal amal, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal gitu. Komunikasi itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Yang internal itu yang ada pada diri kita, dan eksternal itu yang ada pada luar kita begitu. Di sini saya ingin menjelaskan yang internal terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kita memfikirkan hal positif, yaitu iringilah dengan hal-hal yang baik, awalilah dengan hal-hal yang baik, pikiran yang jernih gitu, agar nantinya kita bisa mendapatkan yang lebih baik juga, awal yang baik dan akhir yang baik begitu. Dan yang kedua, kita bersikap seolah mimpi kita terwujud, yaitu kita bahagia. Jadinya kita nggak males-malesan, kita nggak cuek, kita nggak malas gitu, kita nggak cemberut, kita jadinya bahagia, senang-senang aja gitu, biar kita bisa lebih cepat untuk meraih kesuksesan kita itu dengan kita banyak senyum lah. Terus selanjutnya yang ketiga, selalu bersyukur setelah berjuang. Kita harus ingat-ingat siapa sih yang telah ngasih kita nafas sampai sekarang, kekuatan sampai sekarang, sampai kita bisa jadi kayak begini gitu. Kita harus selalu bersyukur di mana dan kapanpun. Terus selanjutnya yang keempat itu adalah kita melakukan afirmasi setiap hari. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi jadinya itu memberikan kata-kata atau penegasan yang positif pada diri kita. Selama ini yang kita buang pada diri kita itu perkataan buruk atau perkataan baik. Contohnya perkataan buruk kayak begini: saya merasa malu, saya merasa takut, saya tidak berani, saya capek gitu. Sebisa mungkin kita buang jauh-jauh. Kita ubah dengan perkataan baik, yaitu saya bisa, saya berani, saya mampu, saya kuat gitu. Dan selanjutnya yang kelima, siap melakukan aksi. Jadinya kita harus siap melakukan apa yang kita akan hadapi. Kita harus melawan hal-hal yang akan kita hadapi. Kita harus siap, selalu siap gitu. Yang keenam, menentukan target. Jangan sampai kita melakukan kerja keras, kita sungguh-sungguh, tapi kita nggak tahu apa yang kita dapatkan. Kita nggak tahu apa yang kita ingin capai, ingin raih. Itu sama dengan membuang-buang waktu, sia-sia begitu. Kalian cuma dapat capeknya doang. Dan yang ketujuh, kamu harus percaya kamu dapat mewujudkannya, karena yang tahu kemampuan kamu itu hanya kamu dan Tuhan. Jadinya seberapa besar mimpi kamu itu dilihat seberapa besar usaha kamu hari ini dan esoknya. Yang menentukan tercapainya mimpi kalian itu dilihat dari seberapa keras usaha kalian hari ini gitu. Dan hasil dari komunikasi itu ada dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Kita juga harus memikirkan untung rugi. Kita berkomunikasi dengan si A, kita untung apa rugi gitu, dan kita berkomunikasi dengan yang B, untung apa rugi begitu. Contohnya, kita meladeni orang-orang yang mencaci kita, itu untung apa rugi? Pasti rugi kan.
Kita udah buang waktu kita, buang tenaga kita untuk hal-hal yang gak jelas kayak begitu. Terus yang terakhir, jenis gaya komunikasi itu ada 4. Yang pertama pasif. Pasif itu orangnya kurang percaya diri. Terus bahasa tubuhnya yang buruk sama mendominasi dalam keadaan. Terus yang kedua agresif. Bahasa tubuhnya sangat jelas gitu, sangat agresif. Terus sering memotong pembicaraan sama mendominasi dalam perkataannya. Terus yang ketiga pasif agresif, yang dimana sering bergumam, sering menyindir, bahasa tubuhnya gak sesuai dengan perkataannya. Dan yang terakhir asertif, yaitu jujur, menghargai pendapat orang lain, dan menyampaikan pesan dengan jelas. Saya ingin kasih tahu kunci sukses asertif itu ada berapa. Kunci sukses asertif itu ada 8. Yang pertama, memiliki niat yang baik. Sebagaimana yang saya telah katakan sebelumnya, kalau misal kita mengawali dengan niat yang baik, maka kedepannya akan mendapatkan yang baik, bahkan lebih baik dari itu. Dan yang kedua itu menambah pengetahuan. Kalau misal kita pengen tahu cara masak, cara apa, cara mengetahui resep ini, cara enak gimana, ya udah kita bergaul dengan orang-orang yang jago masak, dengan chef gitu. Dan ini juga bertujuan agar nantinya ketika kita ditanya, kita nggak lost com sama lawan bicara kita. Terus selanjutnya, banyak berlatih. Kita nggak cuma tahu tentang masakan ini tentang resep ini, akan tetapi kita bisa melakukannya, kita bisa membuatnya gitu. Selanjutnya, melawan rasa malu dan takut. Sebagaimana yang kita ketahui, malu dan takut itu adalah penghambat kita menuju kesuksesan. Makanya kita harus buang jauh-jauh yang namanya malu dan takut. Selanjutnya, melakukan kontak mata. Ini adalah bentuk respect kita pada orang ketika kita berbicara dengan orang lain gitu. Ini bertujuan agar kita bisa lebih memahami, lebih fokus dengan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut pada kita. Terus selanjutnya, banyak senyum. Dalam bahasa Arabnya, tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Kalian banyak senyum sama dengan kalian shadaqah. Kalian membagikan hal-hal positif itu juga. Misalnya, kita lagi naik motor, kita ngelihat orang-orang lagi duduk lah misalnya. Pasti kalau misalnya kita bersenyum, kita sapa, misi Pak, pasti orang-orang yang duduk di situ juga akan senyumin balik kita. Iya bang, begitu. Itu untung bagi kita. Dan selanjutnya, salah adalah guru. Kita jangan malu berbuat salah karena kita masih belajar. Dengan banyak salah, kita pasti akan banyak pengalaman agar nantinya ke depannya ketika kita melangkah, kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Terus yang terakhir yaitu berdoa. Doa tanpa usaha sama aja bohong, dan usaha tanpa doa sama aja sombong. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada kritikan atau pesan, tolong sampaikan di komen agar nantinya saya memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Syukran ala istimaikum wa ihtimamikum. Thank you.